menjelaskan mengenai pengenalan alat laboratorium. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Liza Augustina dengan NPM 2413024041 beserta dengan rekan-rekan saya. Izin memperkenalkan diri, saya Fini dengan NPM 2413024047. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Rahma dengan NPM 2413024053. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang pengenalan alat lab. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri, nama saya Rizky Ndobasyambin dengan NPM 2413024070 dengan rekan-rekan saya. Kenalkan, nama saya Renan Nurul Fadila dengan NPM 2413024007. Kenalkan, saya Nurul Sofira dengan NPM 24130243. Perkenalkan, saya Asyifa Sabita Karima dengan NPM 2413024020. Perkenalkan, nama saya Cahaya Mulai Safira dengan nomor NPM 2413024067. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang botol semprot. Botol semprot sendiri memiliki fungsi yang pertama untuk membilas peralatan lab, yang kedua menambah pelarut ke reaksi, yang ketiga membersihkan sisa bahan kimia, dan yang keempat mengisi ulang cairan ke wadah yang kecil. Nah, bagian dari botol semprot sendiri ada bagian dari botol semprot sendiri ada 5. Yang pertama ada botol utama atau badan botol di sini. Nah, badan botol sendiri merupakan badan utama untuk menyimpan cairan seperti biasanya itu kayak air suling, alkohol atau larutan kimia tertentu. Dan bahan dari botol utama ini sendiri adalah terbuat dari plastik yang tahan dengan bahan kimia seperti polietilene atau PE. Dan yang kedua ada tutup botol. Tutup botol ini sendiri berfungsi untuk menyegel botol agar cairan tidak keluar. Nah, tutup botol ini itu terhubung erat dengan pipa yang memastikan tekanan saat botol ditekan itu mengalirkan cairan keluar. Yang ketiga ada pipa panjang dalam di bagian sini atau inlet tube atau tube internal. Ini tuh dia berada di dalam botol yang menjulur dari tutup hingga ke dasar botol. Nah, berfungsi untuk mengarahkan cairan keluar saat botol ditekan, meskipun volume cairan tinggal sedikit, makanya dia sampai bawah. Terus yang keempat itu ada pipa luar melengkung, yang ini atau nozzle. Nah, ini tuh bagian melengkung yang memanjang dari tutup hingga keluar, hingga saluran keluar tempat cairannya keluar. Nah, ujung pipanya ini tuh biasanya kecil agar bisa menyemprotkan cairan dengan lebih terarah dan presisi. Terus yang terakhir itu ada lubang nozzle. Nah, lubang nozzle ini tuh ujung dari pipa melengkung, tempat keluarnya cairan. Dia tuh didesain lebih sempit supaya mempermudah penyemprotan yang terkontrol. Nah, cara penggunaan dari botol semprot sendiri bisa dibuka tutupnya, lalu masukkan cairan, jangan terlalu penuh. Kalau udah tutup, dan langsung aja arahin nozzle-nya ini ke tempat yang ingin dialiri cairannya. Dan untuk mengeluarkannya itu caranya dengan dipencet seperti ini. Nah, sedangkan untuk perawatannya sendiri, yang pertama itu cuci secara rutin dengan air hangat atau suling setelah digunakan, dan keringkan botol sebelum disimpan agar mencegah jamur atau bau. Terus jangan isi dengan cairan yang korosif jadinya supaya botolnya ini lebih tahan. Dan yang keempat itu labeli juga botol dengan jelas untuk menghindari kesalahan penggunaan. Dan yang terakhir itu periksa nozzle secara berkala karena takutnya nozzle-nya ini tersumbat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Hani Hayamardia dengan NPM 2413024075. Alat yang berikutnya yaitu adalah labu ukur. Labu ukur atau bisa juga disebut dengan labu volumetrik adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur volume larutan dengan ketelitian yang tinggi dan juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencampurkan larutan. Nah, alat ini berbentuk seperti labu dengan dasar yang rata, leher yang sempit, memanjang, dan memiliki garis batas isi pada lehernya.
Berikut adalah struktur dan fungsi dari labu ukur. Bisa kita lihat dari bawah itu ada dasar labu, leher labu, garis kalibrasi, mulut labu, dan tutup labu. Nah, yang pertama yaitu dasar labu yang berbentuk bulat seperti buah labu. Dasar labu yang ini berfungsi untuk memudahkan dan meletakkan labu dengan stabil pada permukaan meja kerja. Berikutnya yaitu ada leher labu. Leher labu ukur yang memanjang dan sempit ini dapat membantu memastikan pengukuran volume yang akurat. Leher labu juga berfungsi sebagai pemegang saat dilakukannya pencampuran larutan. Yang ketiga yaitu ada garis kalibrasi atau tanda ukur. Garis kalibrasi berada pada leher labu, mengelilingi leher labu yang berfungsi sebagai menunjukkan volume tertentu yang harus diisi. Nah, kita dapat mengetahui volume tertentu dari garis kalibrasi itu ada pada dasar labu. Biasanya tertera ukuran atau volume dari labu tersebut. Sebagai contoh pada gambar ini, ukuran labu ukur di sini adalah 100 mili. Jadi, ukuran larutan pada garis kalibrasi itu sudah pasti akan 100 mili. Yang selanjutnya yaitu mulut labu. Mulut labu sebagai akses utama untuk memasukkan ataupun mengeluarkan cairan, padatan, gas ataupun larutan dari dalam labu. Nah, yang ketiga yaitu adalah tutup labu ukur. Berfungsi mencegah kontaminasi dan mengurangi penguapan cairan yang disimpan di dalamnya, dan juga bisa berfungsi untuk mencegah larutan atau produk yang ada di dalam labu keluar saat melakukan proses pencampuran. Dan biasanya tutup labu ukur ini terbuat dari bahan silikon ataupun karet yang elastis dan rapat. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan labu ukur. Yang pertama, pastikan labu ukur itu sudah bersih. Lalu, masukkan cairan atau zat ke dalam labu ukur. Jika zat itu cair, bisa masukkan dengan corong. Jika zatnya itu padat, bisa dilarutkan terlebih dulu dengan air sulit. Lalu, tambahkan pelarut hingga garis kalibrasi. Jika sudah, lalu tutup labu ukur ini dan kocok dengan cara memutar. Selanjutnya, labu ukur ini terbuat dari kaca borosilikat, yang dimana kaca borosilikat itu bisa tahan panas, tahan bahan kimia, dan juga transparan, jadi mudah untuk diamati. Terus cara pembersihannya yaitu cuci dengan air suling, lalu bilas dengan sabun netral. Setelah itu bilas lagi dengan air kran, kemudian bilas ulang dengan air suling. Setelah itu letakkan di rak pengering khusus untuk gelas. Di sini saya akan menjelaskan tentang vortex mixer. Itu vortex mixer sendiri adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mencampurkan cairan secara cepat dan efisien sehingga menjadi homogen. Di sini saya juga akan menjelaskan dari bagian-bagian dari vortex mixer. 3. Nah, yang pertama itu pada bagian kepala vortex, ini gunanya sebagai tempat menekan tabung reaksi agar cairan berputar membentuk pusaran. Ini terbuat dari karet yang fleksibel dan tahan gesekan serta getaran. Yang kedua yaitu sebenarnya pada vortex mixer yang lebih modern terdapat LCD seperti pada gambar tertera LCD, yaitu pada bagian LCD pada bagian atas ini menunjukkan kecepatan putaran, pada bagian LCD bawah ini sebagai timer. Selanjutnya yaitu speed control knob. Gunanya ini untuk mengatur kecepatan dari putaran kepala dari vortex mixer tersebut. Jadi semakin dia ke tanda panah ini, dia kan putarannya akan semakin cepat. Next. Nah, selanjutnya yaitu tombol switch on off.
Ini gunanya itu untuk menyalakan dan mematikan alat vortex mixer tersebut. Nah, selanjutnya badan alat ini gunanya itu sebagai penopang semua komponen yang ada di dalam dan di luar vortex mixer tersebut. Ini terbuat dari logam atau baja ringan. Selanjutnya pada bagian bawah terdapat kaki penumpu alat. Ini gunanya sebagai menjaga kestabilan dari vortex mixer ini dan terbuat dari karet anti slip agar melekat kuat pada permukaan media atau meja. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan dari alat vortex mixer ini. Yang pertama itu pastinya kita siapkan dulu alatnya, letakkan di atas meja. Setelah itu kita juga siapkan tabung reaksi yang ada isi larutannya yang belum homogen. Setelah itu kita ke saklar ini, lalu colokkan ke sambungan alur listrik. Setelah itu kita hidupkan switch on-nya. Setelah itu dengan perlahan kita ubah dari kecepatannya ini, speed control knob-nya. Pertama yang dari low dulu atau rendah. Setelah itu semakin berjalannya waktu kita semakin naikkan speednya. Semakin naik speednya itu maka semakin besar getaran yang ada di adaptornya ini. Maka dengan begitu larutan yang ada di sini yang sebelumnya belum homogen maka larutannya akan homogen. Untuk selanjutnya itu cara perawatan dari alat vortex mixer ini. Yang pertama itu adalah bersihkan alat setelah digunakan, lalu hindari tumpahan dari cairan yang dilakukan tadi, lalu gunakan tabung sesuai kapasitasnya ya, jangan terlalu penuh ataupun terlalu kurang maka itu akan mempengaruhi juga. Lalu matikan atau cabut kabel setelah dipakai. Lalu simpan di tempat kering dan datar, jangan sampai ada tumbuhan cairan atau air di sekitar sini. Lalu periksa kondisi kabel dan motor secara berkala agar tetap aman. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai waterbat. Jadi waterbat itu adalah alat laboratorium gas yang berfungsi untuk memanaskan cairan dengan direndam dalam air yang dipanaskan secara terkontrol. Lalu bagian-bagian dari waterbat yang pertama ada kabel untuk menyalakan stop kontak. Terus di sini ada tutup waterbatnya untuk kita bisa mengisi air ke dalam si waterbat ini. Lalu selanjutnya ada dudukan itu tempat bahannya alat atau bahan yang akan dituangkan di panasnya. Di sini ada dudukannya bisa dikupas seperti ini, menyesuaikan dengan besar dari alat atau bahan yang akan dipanaskan. Jadi bisa dikupas seperti ini untuk menyesuaikan besar atau kecilnya lubangnya. Lalu di bagian depan ada panel operasional yang fungsinya itu untuk mengoperasikan panel. Di sini ada tombol on off switch yang berfungsi untuk mematikan dan menghidupkan waterbat, serta ada putar-putaran ini yang berfungsi untuk mengatur suhunya. Lalu di bagian sebelah kiri ini terdapat pipa outlet yang fungsinya itu untuk mengeluarkan air yang ada di dalam waterbat ini. Lalu di bagian dalam sini ada chamber atau bejana yang dia itu fungsinya untuk tempat peletakan air untuk menghangatkan alat atau bahan yang akan dihangatkan. Bahan dari waterbat ini dibuat dari stainless steel. Stainless steel itu dipilih karena tahan terhadap korosi dan panas serta mudah dibersihkan. Lalu ada wadah utama yang berisi air atau chamber atau bejana yang ada di dalam sini. Itu bahannya terbuat dari stainless steel berkualitas tinggi. Stainless steel ini memastikan bahwa wadah itu tahan terhadap korosi dan panas yang dihasilkan selama pemanasan berlangsung. Lalu ada penutup waterbat, ini terbuat dari stainless steel juga yang dia itu tahan terhadap korosi dan panas. Lalu ada sistem kontrol suhu atau panel operasional di depan ini, yaitu
terlepas dari kaca. Kita akan lanjutkan penjelasan mengenai waterbat ini. Jadi untuk cara penggunaan ini, yang pertama kita mengisi air di dalam waterbat. Itu bisa dibuka di sini dan diisi airnya. Nah, setelah air diisi, idealnya itu setengah dari waterbat itu kita sambungkan colokannya ke stop kontak dan sumber listrik. Setelah dialiri oleh listrik itu kita atur suhunya bisa lewat sini, pengaturan suhu. Setelah suhu diatur, kita tunggu hingga suhunya itu stabil. Nah, setelah suhunya stabil itu kita bisa masukkan sampelnya ke dalam sini. Nah, kalau mau sampel yang di dalam itu harus menggunakan rujukan lagi, sedangkan kalau misalkan di atas, di atas juga bisa. Nah, ini tinggal meletakkan wadah dari sampelnya di atas ini. Setelah selesai, itu sampelnya dikeluarkan, hati-hati karena panas. Lalu matikan alat, tombol matikannya juga di sini. Matikan alat dan cabut kabel listriknya. Untuk perawatan dari waterbat itu harus dibersihkan secara rutin bagian luar maupun bagian dalamnya. Lalu bagusnya itu air yang digunakan di dalam waterbat itu adalah air yang sudah disuling atau air deionisasi, bukan air biasa, karena ditakutkan nanti mineral dalam air biasanya itu akan mengendap di bagian bawahnya si waterbat ini. Terus juga si waterbat ini perlu dikalibrasi secara rutin, entah per minggu atau per bulan, supaya kita tahu bahwa suhu untuk waterbat itu tetap tidak salah atau kurang. Terus setelah itu juga perawatannya yang lain itu periksa kabelnya itu harus diperiksa secara rutin juga. Dan jika waterbat ini tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, itu air di dalam waterbatnya harus dikeluarkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan ini dua alat. Ini namanya jarum Morse. Ini juga sering disebut dengan jarum inokulum, yaitu alat yang berfungsi untuk memindahkan koloni mikroorganisme dari suatu media ke media lain. Yang selanjutnya yaitu bagian-bagian dari jarum Morse ini sendiri. Yang pertama ini yang namanya batang pegangan. Selanjutnya yang ini yang memanjang ini namanya kawat platinum, dan yang bulat ini yang di ujung dia yang satu bulat yang satu lancip. Yang bulat ini namanya loop atau lingkaran, dan ini jarum. Yang selanjutnya yaitu pemilihan bahan. Ini gagang ini biasanya terbuat dari jarum suntik yang dipegang oleh pengguna dan memungkinkan pengguna tanpa rasa lelah. Gagang ini biasanya terbuat dari bahan seperti aluminium atau kuningan. Gagang ini tersedia dalam bentuk berisolasi dan tidak berisolasi untuk memberikan perlindungan panas bagi pengguna saat dipanaskan pada bunsen. Selanjutnya yaitu kawat ini dan ini, itu tuh biasanya terbuat dari kawat platinum. Jarum suntik ini untuk menghubungkan gagang ke ujung kerja. Kawat platinum ini biasanya terbuat dari kuningan berlapis nikel. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan dan cara perawatan dari jarum Morse. Pertama, untuk cara penggunaan jarum Morse. Yang pertama itu kita gunakan atau semprot alkohol 70% gunanya untuk membunuh mikroba. Terus kemudian panaskan di api bunsen atau spiritus, kemudian dinginkan sebentar agar tidak membunuh mikroba yang akan kita ambil. Kemudian kita ambil atau tanam mikroba itu melakukan dengan teknik aseptis. Kemudian kita perlu untuk sterilisasi ulang. Sterilisasi ulang itu dilakukan setelah kita selesai menggunakan bahan. Dan selanjutnya itu untuk
Kemudian untuk bagaimana simpan jarum pose di tempat yang bersih dan kering. Jadi kita perlu melakukan pengecekan fisik, periksa secara detail kondisi jarum pose. Kemudian kita juga perlu untuk pembersihan. Jadi setelah digunakan kita perlu membersihkan jarum pose ini secara